semuanya masih sama, sehingga masih menghasilkan akselerasi yang cukup baik, yaitu di Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Kenapa kami berada di belakang dari sebuah mobil? Karena biasanya kami kalau memulai video, kami pasti startnya dari setir dulu atau dari luar mobil dulu, baru duduk di belakang. Tapi kali ini sedikit berbeda karena tiba-tiba Mazda memberikan CX-8 Experience, mobil terbaru mereka, Mazda CX-8, yang ternyata begitu diluncurkan, hype-nya lumayan tinggi. Kenapa begitu? Sebelum kami lanjutkan, ini dia CVT Review di New Mazda CX-8. New Mazda CX-8 ini diluncurkan berbarengan dengan Mazda 2 sedan kemarin. Dia sebelum Gias beberapa hari diluncurkan bersamaan, CX-8 dan juga Mazda 2, dengan improvement yang sangat luar biasa. Improvementnya lumayan banyak, namun harganya masih tetap bisa sangat affordable dan juga value for money sekali. Dihargai di harga 795 juta rupiah, sudah on the road. Mobil ini bersaing di kelas yang cukup tricky. Dia memiliki panjang 4.900, itu artinya dia kalau dibandingkan dengan kelasnya dia seharusnya, yaitu di kelasnya Santa Fe, dia lebih panjang. Namun kalau dibandingkan dengan Palisade yang sedikit lebih besar, dia belum terlalu sebesar itu. Palisade di 4.900an juga sih, cuma mobil ini 4.900 mm pas. Jadi masih berada di antara kedua mobil tersebut. Namun ada beberapa fitur yang di mobil ini ada, malah di Palisade Signature tidak ada. Yes. Tapi kita akan bahas dulu apa aja sih perubahan yang ada di Mazda CX-8 terbaru ini. Kita mulai dulu dari di depan. Tampang depannya sekarang sudah menggunakan grill terbaru dari Mazda CX-8, yang mana sekarang di bagian tengahnya, di bagian kode desain di grillnya itu sekarang diberikan aksen sedikit agak kromi gitu. Jadi bagus banget. Dia sedikit lebih mewah, mengangkat desain dari Mazda CX-8-nya. Lampunya sudah dilengkapi dengan auto high beam dan juga sudah dilengkapi dengan auto headlamp. Canggih banget proyektornya Mazda juga, sudah LED semua. Lampunya keren, samping dengan tampilan samping baru, velg baru, di belakang juga, dan di atas sekarang juga sudah diberikan roof rail, dan sekarang juga sudah ada sunroof. Yes, sudah ada sunroof. Kalau dulu Mazda CX-8 kami juga pernah ketika mereview, kami agak sedikit protes soal sunroofnya kok nggak ada, karena mobil ini cukup panjang ya, lebih panjang hampir 5 meter panjangnya, tapi tidak ada sunroof dengan black top roof. Jadi dalamnya ini gelap. Jadi kalau nggak ada sunroof tuh rasanya di dalam gelap sekali. Jadi begitu ada sunroof jadi makin mantep lagi, bagus. Dan sekarang improvement di dalam juga makin banyak, mulai dari depan di speedometernya. Sekarang speedometernya sudah baru, dia sudah bisa dirubah-rubah, walaupun belum seperti si Mazda CX-5 yang kalau misalnya kita ganti mode berkendara dia jadi warna merah gitu, enggak, belum. Tapi at least ini sekarang udah baru, driving assistance bisa kita pantau, udah hampir mirip lah dengan di Mazda 3 terbaru. Entertainmentnya sudah support wireless Apple CarPlay maupun wired Apple CarPlay dan Android Auto, jadi udah lengkap banget secara fitur wise tuh, udah luar biasa. Electric parking brake, dual zone climate control, 3 zone sama di belakang sini juga ada. Dan yang menarik di belakang sini sekarang sudah ventilated seat, heated seat, dan juga cooling seat. Jadi ada 2 option. Jadi ini udah sama banget captain seatnya dengan misalnya di Palisade gitu ya, yang sudah support heated dan cooling seat. Nice banget kiri dan kanan. Dan yang menarik lagi yang tidak ada di Hyundai Palisade, yang which is lebih mahal dibanding mobil ini, dia tidak ada pengaturan electric seat untuk penumpang baris kedua. Di mobil ini sudah ada, ini udah elektrik. Wah, nyaman sekali. Experience yang sangat luar biasa diberikan oleh Mazda di mobil ini tuh luar biasa sih. Ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih terasa. Bahkan menurut kami ini tidak dipantas disebut captain seat saja. Ini pantasnya disebut pilot seat, karena
Ini armrestnya besar, dan di dalam armrestnya juga ini masih ada ruang penyimpanan, untuk USB, 2 soket, dan ada banyak tempat penyimpanan lagi. Di bawah sini juga ada penyimpanan lagi, banyak sekali penyimpanan di bawah sini. Jadi jujur kalau menurut kami ini baris keduanya ini jauh lebih worth it dibanding Palisade. Seperti fitur seperti sunshade dan juga hal-hal lainnya, leather seat yang sudah Nappa leather juga, ini juga sudah ada di mobil ini. Jadi ini semakin mewah sih. Ini kita maju mundur udah pakai elektrik tuh udah jauh di atas Palisade sih. Palisade kan masih maju mundur, ini pasti pakai tangan gitu ya. Ini sih udah mewah banget. Dan menariknya, tadi sebelum kami mulai test drive hari ini, di Mazda CX-8 terbaru ya ini nanti kita katanya kalau kita membeli apartemen di veranda, mereka karena sudah kerjasama, kalau kita membeli apartemen di veranda, kita langsung dapat direct, nggak usah diundi, nggak usah apa-apa, nggak pakai undian, langsung bisa mendapatkan Mazda CX-8 terbaru. Wow, nice banget. Wah, ini nyamannya luar biasa sih mobil ini. Apalagi kursinya udah elektrik. Di depan enak Mas ya? Enak banget ya. Oke, nyaman banget. Thank you Mazda udah memberikan pengalaman seperti ini sambil kami tes kenyamanan suspensinya. Kenyamanan suspensinya, suspensi wise, ya Mazda memang bukan yang fokus banget soal kenyamanan sih, harus diakui. Dia bukan yang wah nyamannya pokoknya harus nomor 1 prioritas. Enggak, Mazda tuh mengombine antara handling yang baik dan juga kenyamanan yang baik. Sehingga makanya di belakang sini tuh memang some part of suspensionnya tuh bantingannya masih ada yang sedikit stiff, tapi dia tuh rasanya dewasa banget. Rasanya udah European car feel banget di sini. Jadi rasanya nyaman banget kami duduk di belakang sini. Enak, bantingannya juga pas, jadi nyaman sih di belakang sini. Apalagi sekarang karena sudah ada sunroof itu, kami ngerasa di belakang sini udah tidak segelap yang dulu lagi. Jadi kalau di belakang sini nyaman banget, bagaimana rasanya di depan? Langsung aja kita coba. Nah, sekarang kita udah di depan dari Mazda CX-8 terbaru. Ini jujur kalau secara layout dashboard sih memang kalian akan sangat familiar sekali dengan layout dashboard yang kalau misalnya kalian biasa lihat di Mazda CX-5. Tambah lagi dia juga sudah ada head-up display yang bisa kita atur dari sini. Bisa menampilkan speedometer kita, cruise control kita, dan juga driving assistance-nya juga. Dan yang menariknya lagi, mobil ini kalau di bagian depannya sini ketika berkendara, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Yes, that's why lebih pricier mobil ini dibanding si Santa Fe. Itu semua karena dia sudah memiliki fitur safety yang lengkap banget. Adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, semuanya udah ada di mobil ini. Jadi lebih lengkap dibanding si Santa Fe, dan bahkan bisa dibilang lebih lengkap dibanding dengan Palisade varian terendah. Yang mana varian terendahnya Palisade aja masih di angka kepala 800 jutaan. Jadi ini udah sangat value for money sekali. Rasa berkendaranya, driving impression, sejatinya memang tidak ada perbedaan. Dia masih sama persis, tidak ada yang dirubah. Mesinnya juga belum menggunakan mesin Mazda CX-5 terbaru yang mana sudah dilengkapi dengan cylinder deactivation. Mobil ini masih belum. Dia masih sama-sama menggunakan 2500 cc, naturally aspirated dengan tenaga 190 PS dan torsinya di 252 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 6 percepatan otomatis torque converter. Jadi memang masih belum berubah, jadi rasa berkendaranya masih sama seperti yang pernah kami tes beberapa waktu yang lalu. Tapi yang memang lebih ditingkatkan, kenapa kami pertama kali disuruh mencoba oleh Mazda itu justru di baris kedua? Karena memang peningkatan paling drastis justru di baris keduanya, yang mana kursinya sekarang sudah elektrik, terus juga ditambah dengan sunroof dan juga heated dan cooling seatnya. Itu membuat kenyamanan di baris keduanya memang jauh lebih meningkat dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Padahal sejatinya ini masih facelift aja, tapi kenikmatan di baris keduanya jadi jauh lebih meningkat sih. Gitu. Fitur-fitur lain seperti wireless charging, Apple CarPlay, wireless Apple CarPlay, itu semua juga sudah ada di mobil ini, jadi meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan berkendara dari mobil ini. Since tidak ada perbedaan pada mesinnya, dia masih tetap memiliki fuel efisiensi yang sama dengan yang dulu. Dia di 10,8 km per liter dan di luar kotanya di 16,2 km per liter. Dan akselerasinya pun karena tidak ada perbedaan, akselerasi mobil ini mampu dicatatkan dalam waktu 9,9 detik. Ya memang ini masih sama persis sih, kayak tarikan mesinnya, semuanya, apalagi kita ketika pindah ke mode sport, semuanya masih sama, sehingga masih menghasilkan akselerasi yang cukup baik, yaitu di 9,9 detik. Ya,
Dengan perbedaan performa yang tidak signifikan, tidak adanya perbedaan pada mesin, dan perubahan hanya pada fokus pada kenyamanan baris kedua, membuat Mazda CX-8 Free Facelift yang sudah jauh lebih terjangkau di range harga 530 jutaan hingga 550 jutaan lebih value for money. Jadi, bagi para CVTs yang tertarik dengan Mazda CX-8 dalam kondisi bekas, bisa langsung aja cek mybcaf.usecar. Di sana banyak banget mobil-mobil bekas berkualitas yang sudah terverifikasi oleh BCA Finance. Seperti Mazda CX-8 ini. Dan pastinya pembiayaan dapat dibantu dengan BCA Finance. Ya, tadi kita udah merasakan duduk di belakang, mengendarai mobilnya. Memang benar-benar CX-8 terbaru ini sekarang dengan harga terbarunya dan perubahan tampilannya yang sekarang semakin mewah, semakin elegan, membuatnya value for money-nya sangat luar biasa. Dan dengan mengingat lagi harga mobil ini sudah dibarengi dengan fitur iActive Sense yang sangat lengkap seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, dan juga sudah ada head-up display yang tidak ada di rivalnya, membuat mobil ini sangat value for money sekali. Dan bahkan kursi baris keduanya saja sudah pengaturannya sudah elektrik. Yes, bahkan sekelas misalnya Alphard aja belum tuh. Atau misalnya si Palisade gitu misalnya, itu belum. Jadi ini memang benar-benar mobil yang memiliki value for money yang sangat luar biasa baik. Apalagi rasa berkendara tetap sangat menyenangkan. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan terima kasih kepada The Veranda dan juga Mazda yang sudah mengundang kami. Karena The Veranda ini sekarang sudah kolaborasi dengan Mazda. Jadi kalau kalian membeli unit The Veranda Lebak Bulus, kalian bisa mendapatkan langsung Mazda CX-8 terbaru. Keren banget kan? Syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.